Nama siapa? Nama saya Hari. Ya, Bah Bahari, ingin tanya, ini gedungnya sebenarnya gedung apa nih? ini mes karyawan bekas pabrik ya. Ya, saya tidak bisa sebutkan pabrik apa, tapi memang ini mes untuk karyawan putri. Ya. Udah berapa lama kosong, Pak? Kira-kira dari 2008 ya kosong itu. Tapi untuk area-area sini ya baru kira-kira 2018an kosong. 2 tahun ditinggalkan. Iya, betul. Nah, kondisinya sendiri kenapa kayak tidak terawat kayak gini? Ya memang tidak ada yang merawat karena saya di sini hanya menjaga saja ya. Orang ada yang memang tidak mau, ada yang memang malah marah. Jadi kita pertimbangkan ada beberapa hal yang nanti kita bisa komunikasi dengan cara yang paling bijak tanpa harus memaksakan ke badan orang. Karena lembut kayak itu pada badan orang, kasihan orangnya juga. Habis dipisah, dipindah, dia akan lemes, kasihan, pusing, mual, badannya juga akan gatal. Nggak semuanya lembut mendatangkan bekas yang enak. Kadang kita sendiri habis dilepaskan juga merasa badan juga nggak enak. Jadi saya akan cari celah bagaimana bisa komunikasi yang paling ringan, yang paling bisa dimengerti dan bisa dipahami seperti itu. Jadi ada beberapa tempat juga di beberapa titik yang ada juga pocong tuh khasnya rumah. Kita lihat dan kita bisa pelajari karena di sini yang lainnya juga tenang, jangan sombral karena akan banyak gangguan di sini. Jadi kita benar-benar waspada, tenang, landai, santai, tapi tetap ada kata permisi dan uluk salam. Nanti ada beberapa titik akan saya kasih tahu ya. Monggo ikuti hari ini bersama Mbak Yu dan tim JNK. Ada di kawasan mana, Mbak? Rempoa. Saya ada di kawasan Rempoa untuk membuka tabir atau menelusuri beberapa tempat, termasuk salah satu tempat yang bekas kos ya nih ya, bekas mes. Yang perdana saya di sini. Selain itu belum pernah di sini. Nah kita buka pintunya dulu kanuan seperti apa di sini dan keseruannya juga hal-hal kayak bisa bertemu di sini. Itu terus channel Mbak Yu di YouTube dan jangan lupa like, komen dan subscribe-nya dan tetap berpikir positif dan percaya sama yang kuasa. Terima kasih. Salam Rahayu. Ini sayang ya. Coba ini bangunan ini sebenarnya masih bisa dipergunakan, Pak. Iya. Pak Arya, cuman Iya. kata Bengkalai tempat toren itu pernah ada orang naik itu jatuh. Iya. Pernah ada yang ke situ jatuh. Iya. Karena untuk bersihkan toren itu, Pak, harus benar-benar orang yang bersih. Betul. Kok naik nggak asal dia akan jatuh situ. Iya. Karena nggak mau diganggu di toren. Betul. Di kawasan sini aja ada yang ini di ujung mata saya ada di depan di bawah toren agak sedikit maju, Iya. pas belokan itu ada kuntilanak. Iya. Dia kan nggak nyaman dengan adanya kita. Iya. Tapi nggak apa, kita kan nyoba di sini dalam arti niatnya kita baik, bukan untuk mengusik ataupun memindahkan mereka. Iya. Biarkan waktu ada alam semesta aja yang memindahkan ini. Iya. Dan kita membuka satu hal tentang dunia gaib versi saya. Jadi gini, Pak, ini kosong udah berapa tahun, Pak? Ini dari 2018. 2018. Iya. 2018. Kenapa dikosongkan, Pak Ari? Karena memang pabriknya sudah tidak produksi lagi. Pabrik apa? Pabrik tekstil. Iya. Jadi ini dulu memang mes untuk karyawan. Tapi kenapa kok saya lihat sebelum walaupun waktu ada mes pun masih dipakai orang-orang kerja di sini, Iya. tapi sudah angker loh, Pak. Iya, memang iya. Betul. Sering ada nenek ngambil air, Iya, wirawiri, bersih-bersih. Betul. Ada mbak-mbak, Iya, betul. anak kecil larian tuh ada di sini semua. Iya. Sebelum mes ini kosong, Betul. gitu loh. Iya. Ditambah setengah kosong kan, banyak lembut di dekat di sini dan Iya. ganggu gitu Iya. loh. Memang dari dulu memang udah terkesan seram. Angker ya, Pak, ya? Iya. Ya jadi Pak Ari kan di sini kan karena nyari rezeki, Pak ya. Iya. Pak nyari rezeki juga susah, Iya. jadi dikuat-kuat kayak Pak Hari sebenarnya juga mungkin sumpek Pak Hari, tapi gimana namanya tanggung jawab, Pak ya. Betul. Gak ada pilihan lain selain Iya. harus bertahan dan Iya. menjaga semua di sini. Iya. Nggak gampang, nggak mudah di sini itu karena
saya sendiri yang bisa melihat rasanya kayak sumpek Pak. Iya. Sumpek Pak Hari tak bisa saya tak buka, tapi resikonya Pak Hari nanti di saat nggak ada saya ataupun siapa yang ngeluarkan lagi, takut sensitif Pak. Iya. Jadi gampang keluar masuk yang kelihatan, takutnya malah ganggu kerja Pak Hari. Iya betul. Mungkin tim saya mungkin seperti itu, nanti resikonya memang nggak boleh yang ibaratnya nyampur dulu sama istrinya seperti itu Pak. Iya. Karena akan bermasalah dengan istrinya juga. Iya. Yang saya pijak di sini itu kok rasa lain ya. Yang pas saya injak di sini, saya tadi cuma langsung injak tapi saya langsung lihatnya ke sana. Apa ada pernah yang suatu hal di sini? Soalnya kok kayak baunya anyir Pak. Yang saya injak ini sampai lurus ke sana pojokan, baunya itu anyir. Ini memang harus pelan-pelan dideteksi karena banyaknya yang sliwer yang nggak kelihatan. Iya. Jadi bikin kita tuh tidak bisa konsen, kayak diganggu gitu loh Pak. Kurang nyaman itu ya. Kayak diganggu seperti ini. Iya. Kan kita kalau ngomong ilmu seperti ini kan bukan logika Pak. Iya. Kita ngomong hal yang gaib. Betul. Nggak kelihatan ya. Iya. Hanya beberapa orang yang bisa percaya dengan hal seperti ini Pak. Iya. Permisi. Iya. Apa kau siang juga sendiri? Nggak sendiri? Iya. Pas siang? Saya sering sendiri. Luar biasa loh. Iya. Dengan kondisi seperti ini, perusahaan saya kali ini saya lumayan yang sumpek. Jadi sumpek dalam hati, terlalu banyak melihat yang makhluk astral di sini yang lumayan ganggu. Jadi mengganggu konsentrasi saya juga, dan kayak mau mual karena kita kayak ditolak di sini sebenarnya. Iya. Tapi kita cuma pelan-pelan aja, permisi, jadi jangan kusa-kusu, biarkan nyaman dulu ya, biar mereka nggak terganggu. Kita juga pelan-pelan masuknya biar adaptasinya juga enak. Ayo monggo pelan-pelan aja, kamerawan hati-hati. Ini dipakai untuk Pertemuan. Iya, pertemuan. Tapi di aula ini pernah ada keributan loh Pak. Di aula ini pernah ada keributan sama pegawai dengan pekerja di sini. Iya. Keributan di sini. Ini di tempat ini pernah ada keributan. Ya lumayan antar karyawan geger di sini. Iya. Saya kayak yang nggak nyaman di belakang sana, di barang-barang pojok sana tuh. Kamerawan coba pegang di belakang sana. Bocor nih Pak semuanya Pak, Iya. ya hancur. Memang sudah tidak terawat. Ini pun kalau dipakai hancur bangunan, bangun ulang Pak. Kalau dipakai lagi kayak apa nih? Iya. Tadi saya tuh lihat di sini, lihat anak kecil duduk di sini, maka saya tuh penasaran di sini. Bapak pernah lihat anak kecil di sini? Kalau anak kecil saya tidak pernah. Sama sekali. Sama sekali. Dari depan sampai ke belakang. Iya, tapi kalau Perempuan ya Kalau perempuan banyak pasti nih Pak, karena nenek-nenek. enggak, nenek yang tadi yang bersih-bersih tadi, yang deket toren, itu Iya. nenek. Iya. Kalau ada anak kecil juga ada, anak kecil sini juga ada. Iya. Tapi perempuan dari depan sampai belakang banyak. Iya. Maka saya bilang, apa ini buangan? Karena tanahnya juga rata seperti itu. Dan ada juga yang meninggal karyawan sini. Betul. Ada yang kecelakaan tadi saya lihat. Iya. Ada yang hamil tadi di diri satu nggak jadi kasihan. Kayak mau ngomong satu hal, cuma karena saya kondisi lagi baru datang, saya belum sempat interaksi dengan arwah tersebut. Iya. Nanti di sini ada pocong begini tuh, karena cuma bayang-bayang gitu loh. Hati-hati nggak pocong tuh, terus semuanya. Kalau kita mau belajar ilmu spiritual seperti ini, lebih sensitif dan keheningan, ambil napas sampai rasakan udara paling dingin, udara paling sunyi, dan suasana paling sunyi, cuma dengar suara yang lirih banget, setipis-tipisnya. Kamu belajar sensitif di sini, kamu bisa merasakan apa yang terlihat di sini tanpa saya buka. Cuma bernapas pelan-pelan sampai setenang mungkin, sepelan mungkin, sesunyi mungkin, sehening mungkin.
kamu mantep, kamu bisa melihat sekeliling semua ini. Memang ada doanya tertentu, memang saya biasa buka seperti itu, tapi untuk belajar yang paling simpel seperti itu. Jadi jangan sombral, dianggap remeh. Saya juga bukan nakut-nakuti, saya juga hebat hal ini juga karena nggak nyaman. Iya. Tapi itulah kehidupan di sekitar kita. Ya, supaya belajar pelan-pelan tapi nggak usah nantang. Paruangan apa sini? Ini bekas kantin. Kelas kantin Iya, kosong. kosong. Dibuka bisa. Ini nggak bisa dibuka tapi bisa masuk dari sini. Oh. Di sini ada nenek tuh, kalau kamera sampai nyorot ke belakang itu ada nenek loh. Sliver sini. Tadi saya lihat loh. Kadang pintu itu Buka sendiri. buka sendiri, nutup sendiri. Kan tadi saya lihat Pak, Iya. waktu pertama kita masuk. Ya, Di sini ada sliver. Iya. Jadi makanya juga tidak mau, makanya ada naik tower itu hati-hati. ya, Karena akan jatuh gitu loh. ya. Tower nih. Itu loh, kuning. Ya, Pertama, sebenarnya kalau kita ngomong pintu Pak, di setiap itu tuh bisa buka semua Pak. Iya. Cuman yang lebih lubang sensitif di sebelah sana. betul. Gitu. Jadi Iya. ada kita akan punya kamar 7 pintu. Ya, Ada satu selah yang bisa dimasuki dalam bot. Iya. Bisa dia akan bergerak. ya, Gitu. Seperti ini. ya, Gitu. Hati-hati loh semuanya loh. Ayo kita masuk. ya. Gini ya Pak. Permisi, assalamualaikum. Saya cuma kepengen melihat keadaan di sini aja. Di sini nggak ada aktivitas loh Pak. Di sini kok malam, padahal ini kosong ya. Iya. Tapi ada aktivitas rame. Iya, betul, betul. Ini bisa didengar dari sampai di luar pun ada Pak, bisa Pak. Di sini tuh kosong kan. Tapi aktivitas di sini sama di di depan sini bisa terdengar sampai luar. Kayak rame. Karena di sini ada tadi bilang pusatnya jin. Di tempat lembab, jin itu akan berkuasa. Dan dari satu gelas aja Pak, itu bisa berisikan jin 1000 loh. Iya. Satu gelas aqua atau gelas bening aja biasa. Apalagi tempat yang seluas ini, itu dia nggak suka, matanya melotot gitu, nggak suka kita datangi. Apa jadi di sini aktivitasnya rame, suka ganggu, usil-usil semua yang di sini. Jadi jangan kencing sembarangan, yang buat laki apa perempuan hati-hati di sini. Harus dibersihkan Pak, dibersihkan, diruat, dibongkar atapnya biar bersihnya sampai di atap. Karena kalau cuma bersihin rumah ini bangun cuma di bawahnya tok, atap belum beres juga akan percuma karena akan rusak lagi. Iya. Jadi permisi om, ini udah nggak suka dia di sini. Kok nenek tuh tadi saya ada masuk aja ada 2 seliweran loh. Itu merasa dengan masuk dari sana tuh nggak siapa gitu saya. Pak mau dinyari saltoan di sini. Laki-laki yang tenaganya ekstra. Tapi jangan bohong-bohongan, nggak ada apa-apa bilangnya saltoan, kayak kalau setan nggak ada. Harus beberapa yang bisa memperlihatkan. Di sini ada uji nyali, tapi dengan membuktikan. Kalau ada ya bilang ada, kalau nggak ada ya bilang nggak ada. Janganlah setelah review lihat, jangan ada. Ini sering suara itu Pak, ada yang mukul-mukul nggak Pak? Ya kan? Banyak. Iya. Nah, karena itu Pak, besi itu harus dipukul-pukul loh Pak. Nggak siang, nggak malam tuh itu besi-besi yang di area situ sering dipukul-pukul. Iya, iya. Yang gendruwo itu suka ganggu Pak, tapi dia cuman kayak mendo-mendo perempuan, kadang laki lewat sini. Tapi emang yang kuntilanak sama yang beberapa tak lihat peri atau apa itu Pak, itu yang suka ganggu-ganggu, yang usil di sini. Kok nenek itu memang di sebelum bangunan ini ada, memang nenek itu udah ada di sini, udah dengkot di tanah ini. Iya. Jadi kita permisi sama nenek itu. Tapi waktu bangun bangunan ini, sajennya kurang, permisinya kurang. Ada beberapa syarat yang harusnya kalau kita, ini aturan saya Pak ya, kita membangun rumah, bangun suatu tempat, uluk salam, terus kita buka ada apa, kepengen apa, seperti apa, biar kita tidak terganggu dan satu sama lain punya kehidupan sendiri dan punya alam sendiri. Iya. Waktu bangunan ini dibangun, asal nggak lihat hari, nggak lihat saji yang dibutuhkan, jadi yang didengkot di asli di tanah sini merasa terusik. Terganggu ya. Ya, terus sering masukin anak-anak kena dimes di sini, kerasukan setan, terus kerasukan waktu-waktu tertentu, pada teriak-teriak, ada yang ketolong, ada yang enggak.
Karena apa? Waktu bangun di sini, mereka merasa terusik, merasa yang tidak nyaman, rame dan ngawur. Ada sebagian ngawur. Nah, disitulah yang dengkot di sini yang, aduh, gangguan, kepengen menyapa dengan cara mereka. Jadi mereka masukin atau orang kesurupan, karyawan sini yang dimasukin, bekas karyawan sini dimasukin dan banyak yang terganggu juga. Ada yang Bapak mungkin udah tahu ceritanya ya. Ini versi saya kalau seperti itu, dan akhirnya jadi banyak yang jadi ketakutan dan sering ngeliatin. Karena semakin kita kemasukan, semakin teriak, kita semakin ketakutan dan hawanya panas, semakin yang gak kelihatan seneng, Pak. Karena mereka merasa menang, meraja. Jadi kalau kita kemasukan gitu kan kita dengan ayat-ayat tertentu, ayat kursi, ayat Al-Quran, tapi dengan orang-orang yang memang mumpuni. Kalau cuma dibersihkan tapi dipindah ke tempat juga sama aja. Benar-benar dibersihkan, di tempat kabar sisinya, di tempat tempatnya tanpa harus mengganggu yang lainnya. Tapi masalahnya di sini udah lama, udah kelamaan, udah tua, udah tumbuh kembang, udah beranak pinang. Akhirnya mereka merasa terusik. Ada kita pun terusik. Terus sama Bapak mungkin udah tahu, tapi kan tetap Bapak juga diganggu sama Bapak jujur. Iya. Tetap Bapak diganggu karena mereka memperlihatkan bahwa saya itu ada, bahwa saya seperti ini. Dan kadang-kadang mereka memperlihatkan gitu loh. Itu memang mereka kepengen memperlihatkan seperti itu, Pak. Siang menunggu kuntilanak juga ada, Pak. Siang kuntilanak pocong juga ada. Ini siang ini. Terus nenek ada, anak kecil tadi lari-lari ada, mbak-mbak yang tadi kecelakaan ada. Jadi ini nggak mengenal waktu siang, pagi, malam, karena memang ada dan aktivitasnya sangat kencang sekali. Betul.